Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mihandoko Saputro, NIM B 200190373, kelas akuntansi syariah H. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit membahas terkait akuntansi murabahah. Nah, sebenarnya akuntansi murabahah sendiri itu apa sih? Nah, ya dari definisinya itu kan berasal dari kata rib yang berarti tambahan atau keuntungan. Sedangkan secara terminologi itu ialah jual beli dengan harta pertama atau pokok beserta tambahan keuntungan. Dengan demikian esensi dari transaksi murabahah adalah jual beli menyebutkan harga perolehan dan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak pertama dan pihak kedua yang melakukan transaksi tersebut. Nah, terus terkait apa aja sih yang menjadi rukun-rukun murabahah dari syariah sendiri ya? Itu ada hanya satu pelaku. Apa sih arti pelaku dari sini? Itu dianalogikan sebagai bank atau penjual, sebagai nasabah lah itu secara analoginya. Terus pelaku cakap hukum dan balik atau udah berakal ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi nggak mungkinlah kita melakukan transaksi dengan anak kecil, dalam artian memang anak kecil tersebut tidak memahami transaksi secara syah seperti itu. Nah, ketika itu dua elemen itu sudah bisa dikatakan mumpuni, itu bisa dilakukan jual beli yang secara sah. Nah, kalau semisal memang dari orang yang anak kecil ya, dalam artian mungkin belum balik dan sebagainya, mungkin bisa diwakilkan dengan wali ya, dalam artian memang ketika melakukan transaksi adanya pendampingan dari wali yang bersangkutan seperti itu. Terus adanya suatu objek, jadi barang yang akan diperjualbelikan adalah jenis barang pembiayaan. Terus adanya lagi terkait harga, itu dianalogikan selagi seperti pricing atau platform pembiayaan. Terus juga ada ijab dan qabul. Nah, di dalam Islam sendiri kan kita harus melakukan transaksi secara sah atau secara perjanjian ya, yang disepakati antara pihak satu sama pihak kedua. Nah, ketika itu sudah dilakukan pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Nah, terus ada lagi juga terkait karakteristik murabahah, yaitu dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Terus juga ada berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Terus juga ada pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan atau cicilan, tergantung kesepakatan dari awal tadi. Terus juga ada lagi harga yang disepakati dan harga jual dan biaya perolehan harus diberitahukan. Jadi ketika melakukan suatu transaksi, hendaknya kedua belah pihak ini mengetahui lah bahwasanya emang ini udah disepakati seperti itu. Terus juga adanya penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang terjadi, semisal membayar pelunasan tepat waktu. Terus ada juga membayar pelunasan lebih cepat dari waktu dalam kesepakatan awal. Terus juga ada penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi. Itu adanya poin-poin lagi, itu seperti membayar cicilan tepat waktu, terus memahami penurunan kemampuan pembayaran. Mungkin hal ini kita bisa analogikan pada waktu saat ini ya, dikarenakan ini kan sedang COVID. Mungkin secara pendapatan masyarakat dan tingkat pembeli, tingkat konsumen di masyarakat sendiri mungkin sedikit menurun, mungkin dikarenakan secara pendapatan mereka itu benar-benar terpengaruhi oleh adanya pandemi seperti ini. Terus juga dapat meminta potongan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh penjual.
Nah, terus ada lagi terkait murabahah, itu ada jenis-jenisnya. Satu, murabahah tanpa pesanan. Terus murabahah dengan pesanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanpa pesanan? Jadi pedagang barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak adanya akan membeli atau tidak. Terus juganya jenis kedua itu dengan pesanan. Jadi pengadaan barang yang dilakukan atas dasar pesanan yang diterima atau tidak dapat dipesan, maka tidak dapat dilakukan pengadaan barang tersebut. Nah, terus juga ada murabahah yang diwakilkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, namanya transaksi antara pihak penjual dan pihak pembeli itu diwakilkan lah, dalam artian kita dapat melakukan proses jual beli barang, tapi dikarenakan pihak pertama atau pihak kedua itu nggak ada, mungkin bisa diwakilkan oleh pihak ketiga dalam kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang tadi berhalangan hadir ya. Mungkin di Islam sendiri itu juga adanya ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi yang diwakilkan. Misal satu, akad yang digunakan adalah wakalah. Terus dua, itu objek barang yang dibeli atas nama penjual dan pembayaran menggunakan uang penjual. Terus ada tiga lagi, itu akad makalah harus dilakukan secara akad marabah. Terus ada poin 4, jadi akad marabah harus bisa dilaksanakan jika barang telah secara sempurna dikuasai oleh pihak penjual. Nah, tadi kita udah berbicara tentang murabahah yang mungkin baik ya. Nah, jadi murabahah ini juga ada yang sedikit minus, dalam artian nggak semua murabahah ini lurus-lurus aja, tapi adanya yang bermasalah. Itu misal penundaan pembayaran angsuran secara sengaja atau tidak sengaja. Terus dua, pembeli tidak dapat melunasi kewajibannya. Terus tiga, secara kondisi force manager dalam proses pembayaran. Nah, untuk melakukan marabah sendiri juga di Indonesia ini ya diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Adapun ruang lingkup dari PSAK 102 ini mengikat pihak-pihak berikut. Satu, juga bisa diindikasikan secara lembaga keuangan syariah atau LKS dan koperasi syariah yang melakukan transaksi marabahah baik secara penjual maupun dari pihak pembeli sendiri. Terus dua, pihak-pihak yang bertransaksi dengan LKS atau berkoperasi. Tuh. Nah, terus ini lagi ya terkait adanya penjajian murabahah. Jadi ada 3 faktor. Jadi satu, itu merubah disajikan sebesar nilai besi yang dapat direalisasikan. Terus ada 2, margin murabahah tanggungan disajikan. Terus 3, beban murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurangan. Nah, terus ada juga pengungkapan murabahah. 1, penjual mengungkapkan hal-hal yang berkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak berbasis pada 1, harga perolehan aset murabahah. 2, janji pemesanan dan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Terus 3, pengungkapan yang dilakukan sesuai PSAK 102 PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Nah, terus ada juga pembelian mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada 1, nilai tunai.
2 jangka waktu, dan 3 pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini untuk memenuhi tugas dari akuntansi keuangan syariah sendiri ya. Jadi jika ada salah kata saya memohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.